Atas nama BPMJ dan pelayan khusus menyampaikan selamat datang dan selamat kita beribadah. Dalam persiapan, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Mari kita berdiri dan kita memuliakan ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita memuji, terpujilah Allah hikmat besar. Dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Besar,
Kami mengucap terima kasih kepadamu ya Tuhan, sehingga Engkau yang telah menuntun kami di hari Minggu yang indah dalam tuntunan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, untuk pula seluruh berkat yang Engkau berikan, sehingga kami boleh menikmati nafas kehidupan sampai pada saat ini. Namun ya Bapa di surga, ketika kami selalu mengikuti kehendak kami hidup dengan penuh sesat, kami seringkali menyakiti hati-Mu. Karena itu ya Bapa di surga, menghampiri takhta kekudusan-Mu, jiwa kami takut dan gentar, sebab begitu besar dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Ya Bapa di surga dan Allah kami, dalam hari-hari hidup kami senantiasa dikalahkan oleh kuasa kebencian dan dosa. Kesaksian kami sebagai umat-Mu ternoda oleh setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang cemar dan sesat. Hati kami ya Tuhan sesungguhnya rindu untuk selalu menuruti setiap kekudusan dan kebenaran-Mu. Namun iman kami begitu rapuh ya Tuhan, sehingga kami sering dikalahkan oleh berbagai godaan duniawi yang sangat menggiurkan bagi kehidupan kami. Iman kami sering dilemahkan oleh kelalaian, keangkuhan, dan cinta diri kami, sehingga kami tak dapat menuruti segala kehendak-Mu. Kami mengaku ya Tuhan, bahwa kasih dan tekad baik kami pudar oleh karena iri dan benci yang sering kali membara hati kami. Karena itu ya Tuhan, kami sungguh tidak layak sedikit pun di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Allah pengampun dan penuh kasih, saat ini ya Tuhan kami jemaat-Mu dengan kerendahan hati memohon kiranya segala dosa dan kelalaian kami diampuni, sehingga kami dikuduskan Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Baharuilah hidup kami ya Tuhan, agar kami tetap senantiasa benar-benar mau untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan Allah kami yang datang mengaku setiap dosa kami. Amin. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Ketika
Bapak Ibu Saudara diundang kita sekalian berdiri. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hukum Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut itu dengan menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara juga. Bapa kami yang di sorga, kami yang mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan, bahkan ketika kami akan membaca bersamanya, dapat menjadi penolong bagi kami untuk kami menjalani kehidupan kami yang penuh dengan kebimbangan, ketakutan, dan kekhawatiran. Biarlah ya Tuhan, dengan hikmat yang Tuhan berikan, kami dimampukan untuk mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami akan menjadi pendengar, bahkan pelaku yang baik untuk firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab sepanjang minggu berjalan ini terambil dalam 1 Raja-Raja 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Pembacaan Alkitab terdapat dalam 1 Raja-Raja 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab memberi judul Kunjungan Ratu Negeri Seba. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubungan dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengunjunginya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah yang sangat banyak, emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya.
Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, maka makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu, dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukan engkau di atas takhta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi bagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan ratu negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada ratu negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Demikian pembacaan Alkitab. Mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Bersyukur kita di hari ini ketika orang sudah ada di bulan yang kelima, bulan Mei, di tanggal yang kedua tahun 2021, yang selalu orang ingat bahwa
di tanggal yang kedua ini merupakan hari pendidikan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, siapakah di antara kita yang mau belajar pada orang bodoh? Tentu semua paling mau atau tidak suka. Dan pastinya tidak mungkin orang bodoh mau belajar pada orang bodoh juga. Begitu pula Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin juga orang buta mau dituntun oleh orang buta. Dan Bapak Ibu Saudara, pastinya dalam kehidupan yang kita jalani, kita mau belajar pada orang yang pintar, pada orang yang cerdas, bahkan juga pada orang yang berhikmat. Karena ketika kita bergaul dengan mereka, pasti orang bisa mendapatkan begitu banyak pengetahuan dari hal-hal yang kita tidak tahu menjadi sesuatu hal yang sangat kita tahu. Dan bacaan kita saat ini Bapak Ibu Saudara mengenai kisah seorang raja yang sangat terkenal. Seperti orang baca tadi, orang tidak asing dengan seorang raja yang bernama Salomo. Ia seorang raja yang sangat terkenal. Ia seorang anak Daud yang telah dipilih Allah untuk meneruskan takhta Daud. Seorang raja yang diberikan Tuhan dengan hikmat yang sangat luar biasa, dan orang juga tahu bagaimana ia terkenal dengan doanya di hadapan Allah, yang ia tidak meminta umur panjang, dia hanya minta kekayaan, tidak minta kehormatan, tetapi lewat doanya di hadapan Tuhan meminta hikmat sehingga semuanya ditambahkan, baik itu umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Sehingga ia menjadi sosok seorang raja yang sangat terkenal, sangat tenar, bahkan orang Jawa bilang sangat top sekali karena hikmat yang dimilikinya. Sehingga pada puncak kejayaannya, bangsa-bangsa lain membayar pajak pada kerajaan Israel, memberikan upeti, bahkan saudagar-saudagar rela memberikan apa saja agar mereka boleh mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa dari seorang Raja Salomo. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketenaran dari seorang Raja Salomo kemudian tersebar di mana-mana. Bagaimana orang tahu orang yang sangat terkenal, semua baik itu media, bagaimana orang selalu baku dapa, pasti orang sangat tahu bagaimana orang yang sangat terkenal itu. Di mana-mana orang viral karena begitu banyak orang yang tahu. Dan Salomo menjadi seorang raja yang sangat terkenal dengan hikmatnya, seorang raja yang kaya, seorang raja yang makmur di Israel, sehingga ketenaran yang dimiliki oleh Raja Salomo ini membuat Ratu Negeri Sheba ingin mencari tahu. Karena ini Ratu Negeri Sheba, ia tidak percaya dengan apa yang dimiliki oleh Raja Salomo dengan hikmatnya yang sangat luar biasa. Dan ketika Ratu mendengar tentang kerajaan Salomo dan rajanya yang sangat berhikmat, yang memang di masa itu sangat terkenal, bukan kalau dulu hanya mulut ke mulut. Kalau orang sekarang pasti orang berstatus tentang orang terkenal semua boleh baca. Tetapi di waktu dulu hanya lewat mulut ke mulut tentang kemasyhuran, kejayaan, dan hikmat Salomo ini yang membuat Ratu Negeri Sheba ini sangat penasaran. Sehingga dalam bacaan ini bahwa Ratu ingin membuktikan rasa penasarannya sehingga ia mau untuk mengunjungi Raja Salomo. Dengan rasa penasaran yang kuat dari kerajaan Sheba, Ratu negeri ini menuju ke Yerusalem untuk berjumpa dengan Salomo. Ia menempuh jarak yang sangat jauh, yaitu dikatakan kalau orang lebih mendalam, jarak yang ia tempuh 1.300 sampai 1.500 mil. Atau kalau orang mau hitung, dia sekitar 2.000 kilometer. Nyandak pakai pesawat, nyandak pakai bus, atau kereta api, atau kapal, tetapi mereka hanya menggunakan unta. Perjalanan yang cukup jauh, dan Ratu negeri ini tidak dengan tangan kosong, tetapi ia membawa begitu banyak pasukannya. Ia membawa rempah-rempah, emas, batu permata
untuk ia berikan kepada Raja Salomo. Dan ketika ratu tiba di Yerusalem dan berjumpa dengan Raja Salomo, ia langsung mengutarakan yang ada dalam hatinya, termasuk segala teka-teki yang akan ia sampaikan kepada Raja Salomo untuk membuktikan kalau ini Raja Salomo ini sangat berhikmat atau nyanda. Baik itu pertanyaan yang sulit, pertanyaan yang mudah, semua ratu utarakan kepada Raja Salomo. Dan saudara-saudara, orang bisa lihat di ayat yang ketiga bahwa semua pertanyaan yang diberikan oleh Ratu Sheba ini mampu untuk Salomo menjawabnya. Bukan cuma yang sulit, bahkan yang paling mudah, semua mampu dijawab oleh Raja Salomo. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, hikmat yang dianugerahkan Tuhan pada Raja Salomo. Dan Ratu bilang, semua boleh dapat jawab. Sehingga Ratu juga mendapati bahwa hikmat Salomo juga bukan hanya dalam setiap tutur kata dan perbuatannya, tetapi hikmat yang ada dalam Raja Salomo ini juga tergambar dalam rumah yang ia didirikan. Sampai dalam rumah, bait Allah, semuanya dilakukan sedetail mungkin. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan, sajian makanan, minuman di meja, cara duduk pegawai, cara pelayan untuk melayaninya. Bahkan itu juga yang membuat Ratu Sheba ini sangat terkagum-kagum. Atau kalau anak-anak muda aja bilang, dorang speechless melihat apa yang dilakukan oleh Raja Salomo ini. Ratu akui tentang hikmat dan kemakmuran dari Salomo, sehingga ia juga memberikan pujian kepada istri, kepada para pegawai-pegawai dari Raja Salomo ini, ketika mereka setiap hari yang boleh melayani Raja Salomo, bahkan setiap hari mereka juga boleh menyaksikan bagaimana seorang Salomo yang penuh dengan hikmat, dengan segala perbuatan yang ia lakukan, sehingga Ratu juga memuji kepada Tuhan ketika Tuhan yang telah memperkenankan Salomo menjadi raja sebagai bangsa pilihan Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, dikatakan juga seperti dikatakan tadi, bagaimana ini Ratu, dia nyandak pergi dengan tangan kosong. Ia membawa begitu banyak rempah-rempah, batu permata, emas, sehingga ketika ia boleh melihat segala keadaan dari Raja Salomo, ia juga bertukar hadiah. Yang orang tahu, ini Ratu, ia membawa 120 talenta emas, itu setara dengan 4.000 kilo emas. Tentu sangat banyak yang ia berikan. Ia berikan juga rempah-rempah dan juga batu permata yang mahal-mahal. Dan Salomo juga memberikan Ratu apapun yang diminta oleh Ratu ini tersebut. Jadi ketika perjumpaan yang ada, sama dengan orang kalau baku dapa dengan orang yang selamat, orang baku dapa atau orang yang baru, pasti ada terjadi pertukaran hadiah. Itulah juga yang dilakukan oleh Ratu dan Raja Salomo. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan kita saat ini? Tentu Bapak Ibu Saudara, menjadi orang yang berhikmat itu sangat penting. Hikmat itu bukan pengetahuan, tetapi lebih dari pengetahuan, itulah yang kita kenal dengan kebijaksanaan. Jadi orang yang berpengetahuan belum tentu ia berhikmat. Dan orang yang berhikmat sudah pasti ia adalah seorang yang berpengetahuan. Hikmat itu sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena hikmat itu lebih berharga daripada permata. Hikmat berbicara selalu menggunakan akal budi, cermat, teliti, dan itulah orang yang berhikmat yang dilakukan oleh Raja Salomo. Dorang nyandak sambarang, nyandak amburadul, tetapi selalu cakap dalam segala sesuatu. Hikmat begitu penting dalam kehidupan kita setiap hari, karena kalau ada hikmat pasti orang juga akan bisa salah jalan. Orang juga bisa salah untuk mengambil keputusan ketika orang menjalani kehidupan bersama dengan keluarga, bahkan juga dalam setiap tugas kerja kita. Dan ada beberapa hal yang dapat orang pelajari dari hikmat, yaitu yang pertama, orang yang berhikmat
pasti ia adalah orang yang berkualitas. Karena hikmat yang dimiliki Salomo membuat ia menjadi seorang yang berkualitas, bermutu. Makanya dalam hidup kita, orang juga harus bisa menjadi orang-orang yang berkualitas. Karena kalau orang yang berkualitas berarti banyak orang yang dia cari. Tetapi orang bisa lihat Raja Salomo dengan hikmatnya ia dimampukan untuk benar-benar menjadi seorang berkualitas, sehingga ini Ratu Negeri Sheba biar jauh-jauh dengan rasa penasaran yang ada, ia juga mau mengunjungi ini Raja Salomo. Saudara-saudara, kalau orang berkualitas dimanapun orang pergi, nak perlu orang menjadi seorang yang kalau orang Manado bilang pencari muka atau penjilat. Karena sosok seorang berkualitas pasti dimanapun ia pergi dan berada, ia juga akan selalu dipakai. Bukan hanya dalam kerja pelayanan, bahkan juga dalam segala hal apapun. Dan yang kedua, orang yang berhikmat pasti ia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi orang sekarang, apakah orang di masa kini masih takut Tuhan atau sunyanda? Seperti contoh bagaimana seorang anak-anak yang kadangkala memang dorang sunat jaba dengar apa itu mama dan papa bilang. Kadangkala anak-anak dorang lebih jago daripada orang tua. Itulah contoh sederhana apakah orang di masa kini masih takut Tuhan atau sunyanda. Apalagi ketika orang yang ada dalam masa pandemi, kalau tuh awal-awal tahun memang mau beribadah memang suka sekali karena takut mau dapat sakit. Tetapi berjalannya waktu, kalau melihat kadangkala memang sunya nak takut Tuhan. Serta tanya-tanya kapan mau buka gereja, orang bilang belum, serta buka kemauan rupa sunya anda ada. Jadi sama dengan bilang sunya nak takut Tuhan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan keluarga kita pun kita bisa membangun kehidupan keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Menjadi seorang suami, kepala keluarga yang berhikmat, pasti akan senantiasa menjadi teladan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Kalau seorang suami, ayah dalam kehidupan keluarga tidak bisa menjadi teladan, apa yang akan terjadi dalam kehidupan keluarga? Begitu pula bagaimana seorang istri yang tetap senantiasa hidup menjadi seorang istri yang cakap dan menjadi ibu yang bijaksana dalam kehidupan keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita meneladani sikap dari Raja Salomo seperti hidup yang kerendahan hatinya, yang berdoa meminta hikmat lebih daripada harta dan kekayaan. Tetapi juga orang juga bisa belajar dari segala kekurangannya. Orang tahu Raja Salomo memang terkenal dengan hikmatnya, tetapi juga ia bisa jatuh dengan kesalahan yang ia lakukan. Jadi orang bisa belajar dari hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh Raja Salomo. Mari jalani hidup dengan terutama meminta hikmat pada Tuhan lebih dari kita meminta hal-hal yang duniawi. Hati-hati Bapak Ibu Saudara terhadap godaan yang dorang bilang 3 ta, harta, takhta, dan cinta. Jangan hanya orang meminta itu semua sehingga orang lupa meminta hikmat yang sangat penting untuk menuntun kehidupan kita dalam kehendak Tuhan. Tetapi hati-hatilah juga ketika orang meminta hikmat, kemudian Tuhan memberikan harta, takhta, dan pasangan hidup, tetapi itu semua membuat kita menjadi lupa diri atau membuat kita lupa Tuhan. Pasti orang mau dapat teguran dari Tuhan. Syukur kalau Tuhan masih tegur, supaya orang bisa berbalik dan hidup dalam pertobatan. Kalau Tuhan langsung kasih hukuman, maka celakalah kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, orang juga harus senantiasa ingat siapa pemberi hikmat itu, karena Salomo berhikmat, hikmat itu ia dapat dari Tuhan. Sebagai satu-satunya sumber hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan Salomo, bahkan dalam kehidupan kita sekalian. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita butuh hikmat dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan,
tetapi dekat dengan Tuhan, maka kita juga akan menerima hikmat dari Tuhan. Milikilah hidup berhikmat dan hiduplah berhikmat. Setiap keluarga harus menjadi keluarga yang berhikmat, karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita, menyertai dan selalu menolong kehidupan kita sekalian. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi bersama Sekarang Bersyukur. Sempurna dan
Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan, menikmati hari-hari yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan. Sehingga di hari yang indah ini ya Tuhan, kami dapat bersama-sama beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Untuk memuji, membesarkan akan nama-Mu. Ya Tuhan, dalam ibadah ini Tuhan, kami dapat memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan persembahan ini kecil dari pemberian yang Engkau berikan bagi kami. Sangat kecil dari berkat-berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Namun kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau berkati persembahan yang sudah kami berikan ini. Baik persembahan yang kami kumpulkan lewat kotak persembahan, sampul-sampul syukur dan pundi ekstra ya Tuhan. Berkati Tuhan persembahan ini untuk dapat kami pakai, kami gunakan dalam pelayanan-Mu di rumah-Mu yang kudus ini, demi hormat dan kemuliaan akan nama-Mu Tuhan. Bagi kami yang sudah memberikan persembahan ya Tuhan, berkati kami, berikan berkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Tuhan, dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga dapat Kau buat berhasil segala apa yang kami kerjakan ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu terus menyertai kami. Biarlah Engkau selalu memberkati kehidupan kami, pribadi lepas pribadi kami, memberkati kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur kami, inilah permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita masuk pada warta jemaat, namun sebelumnya kami bacakan surat yang masuk, yaitu surat dari PMI atau Palang Merah nomor 298 UPTD PMI Sulut 4 2021 perihal permohonan donor darah sukarela dalam rangka menunjang kesediaan stok di PMI Provinsi Sulawesi Utara, maka kita diajak untuk kiranya dapat mempartisipasi dalam rangka kegiatan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 di samping gedung gereja. Jadi kepada anggota jemaat yang boleh dengan sukarela untuk mendonorkan darah, dipersilakan pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 di samping gedung gereja. Kita masuk pada warta jemaat. Warta jemaat untuk jadwal pelayanan ibadah hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 subuh jam 5.30 WITA, Kadim Saudara Kaiser Yosia Lapian, mahasiswa UKIT, petugas ibadah kolom 11, kolom yang beribadah kolom 7 sampai dengan kolom 12.
Ibadah pagi jam 7.30 WITA, Kadim Saudara Noldi Turang, mahasiswa UKIT, petugas ibadah kolom 17, kolom yang beribadah kolom 13 sampai dengan kolom 17. Ibadah siang yaitu jam 9.30 WITA, Kadim Saudari Natania Kaisang, mahasiswa UKIT, petugas ibadah kolom 5, kolom yang beribadah kolom 1 sampai dengan kolom 6. Jadwal pelayanan ibadah kolom 1 hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 di keluarga Kawaan Nangoi. Kolom 2 di keluarga Wenas Walangitan hari Rabu. Kolom 3 dengar pengumuman di kolom 4 hari Rabu tanggal 5 di keluarga Putra Rumambi. Kolom 5 hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 di keluarga Palimbunga Mangape. Kolom 6 hari Rabu di keluarga Mandagi Walokou. Kolom 7 hari Rabu di keluarga Kolondam Tikowalu. Kolom 8 hari Kamis di keluarga Oro Runtuwaro. Kolom 9 hari Rabu di keluarga Manumpil Semual. Kolom 10 hari Rabu di keluarga Subekti Tamsil. Kolom 11 hari Rabu di keluarga Ibu Erna Surayar Palit. Kolom 12 hari Rabu di keluarga Mamahit Kalangi. Kolom 13 hari Rabu di keluarga Malaunseng Rumondor. Kolom 14 di keluarga Ibu Olvi Pongayo. Kolom 15 hari Rabu di keluarga Ibu Maria Langi. Kolom 16 hari Rabu di keluarga Saleh Lupa. Kolom 17 di keluarga Puasa Pangemanan. Demikian warta jemaat. Selanjutnya kami atas nama BPMJ dan pelayan khusus menyampaikan banyak terima kasih kepada Kadim kita yang terkasih Ibu Yulia Sinadia Lewan, Sarjana Teologi. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh perangkat pelayan di siang hari ini, yaitu Prokantor Kantoria, pemain keyboard, petugas multimedia, kostor, pegawai gereja yang sudah melaksanakan tugas di siang hari ini. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati kita sekalian. Dan bagi anggota jemaat yang telah mengambil bagian baik di rumah gereja ini maupun di rumah masing-masing, kiranya Tuhan akan selalu memberkati kita sekalian. Amin. Dan lanjut untuk jadwal pelayanan Pria Kombapa, aras jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu hari ini tanggal 2 Mei 2021 jam 17.00 bertempat di gedung Gereja Gemim Karisma Buha. Sangat diharapkan kepada seluruh pria Kombapa yang ada di kolom-kolom yang ada, terutama UPK dari kolom 1 sampai kolom 17 untuk dapat hadir dalam ibadah tersebut. Demikian informasi ibadah di siang hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama ada dalam persekutuan yang indah di hari Minggu ini, ketika kami boleh menikmati kehangatan yang terus terjalin di tengah-tengah jemaat Gemim Karisma Buha, bahkan cinta kasih sesama anggota keluarga yang terus kami nikmati dalam setiap kehidupan kami. Ini semua ya Tuhan kami meyakini, karena Engkau yang selalu memperkenankannya, sehingga semua sukacita ini boleh kami nikmati sampai pada saat ini. Tuhan Allah yang telah menjadi manusia, kami bersyukur untuk firman-Mu menguatkan kami, bahkan memberikan sebuah pengharapan yang baru, agar kiranya yang terbaik boleh kami terima. Kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang penuh dengan hikmat, ketika kami yang selalu meminta itu semua kepada Tuhan, sehingga kami pun akan benar-benar menjadi seorang pribadi yang hidup dengan perbuatan yang baik, yang selalu berlandaskan tentang hikmat yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami. Dan kami senantiasa membawa dalam doa bagi kami sekalian ya Tuhan, seluruh anggota jemaat Gemim Karisma Buha, kami yang boleh bersekutu bersama di saat ini. Kami mohon ya Tuhan, jagalah dan tolonglah kami dalam setiap perjuangan kehidupan keluarga-keluarga kami, dalam setiap kegiatan kami, aktivitas kami, setiap pekerjaan yang kami tekuni, setiap usaha yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu ada dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami boleh melaksanakan setiap tanggung jawab kami, baik dalam kehidupan keluarga, kerja, usaha, bahkan dimanapun kami pergi dan berada, dengan benar-benar menjadi sosok seorang pribadi yang penuh dengan hikmat, yang penuh dengan kualitas, sehingga kami dimampukan untuk benar-benar menjadi cerminan bagi banyak orang, menjadi berkat dan terang dimanapun kami pergi dan berada. Kiranya juga berkat Tuhan akan terus mengalir melimpah dalam setiap kehidupan kami. Bahkan ya Bapa di surga, di tengah-tengah pergumulan tantangan kehidupan kami yang menjadi beban, menjadi pergumulan masing-masing kehidupan keluarga, tolonglah kami ya Tuhan, anugerahkanlah kemampuan agar kami mampu untuk melewati setiap pergumulan tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami juga bersyukur bersama kepadamu ya Tuhan, untuk segala berkat-berkat yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan keluarga-keluarga kami, lewat kerja, usaha yang kami tekuni, sehingga kami boleh dicurahkan berkat yang terus mengalir dalam setiap perjuangan kami. Hari ini kami bersyukur bersama bagi mereka juga yang telah memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sampul-sampul syukur, baik kehidupan keluarga Manugang Ong, bersyukur atas usaha yang selalu ada dalam tuntunan lindungan Tuhan, kapal mata Obi yang selalu diberkati oleh Tuhan. Memberkati juga bersama dengan keluarga Walarau, Kevin Mamahit, Mentari Sumakul, keluarga Manangkot Masi, keluarga Korompis Kaseke, keluarga Salendeo Aling, keluarga Manengkei Tabolong, NN, bahkan mereka yang boleh memberikan sampul perpuluhan, keluarga Ering Pangimanan, keluarga Pendeta Pandapaat, keluarga Oloron Tuaro. Tuhan senantiasa memberkati setiap harapan dan kerinduan dari kehidupan keluarga-keluarga kami, yang boleh bersuka cita lewat berkat-berkat yang Tuhan berikan, sehingga mereka pun boleh memberikan yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur bersama bagi mereka yang telah memberikan sampul-sampul hari ulang tahun pribadi dan sampul hari ulang tahun pernikahan, baik Ibu Tina Ketumbol, Ibu Norce Waha, Ibu Stella Kodowati Sondak, Given Christopher, Ibu Nola Pangemanan, Cristiano Koago, Bapak Martinus Mateus, Ibu Emi Buato, Farel Mokoago, Marsha Mokoago, Diana Ponto, Richard Koyongian, dan adik Chelsea Manugan, keluarga Pelungan Pongantung, dan keluarga Kaligis Lapian. Mereka boleh bersyukur lewat umur panjang, sehat dan kuat yang Tuhan beri. Biarlah seluruh keberadaan kehidupan mereka, pribadi bahkan keluarga mereka, senantiasa ada dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Dan ya Bapa yang penuh cinta kasih, kami juga tetap senantiasa membawa dalam doa
bagi mereka yang saat ini dalam pergumulan sakit, baik Bapak Christopher Mamuko, Bapak Vence Watania, Ibu Yanis Budiman, Bapak Yan Rumambi, Bapak Lukas Kanaitan, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Andreta Siwi, orang tua dari keluarga Rumengan Hasani, Bapak Yosis Parauba, orang tua dari keluarga Tempomisa Parauba, Bapak John Polar, orang tua dari keluarga Kawalusan Polar, Bapak Tommy Paulus, Bapak Wanda Koago, Bapak Ramus Yakobs, adik Devina Diba, Ibu Silvani Raung Loloang, Bapak Dirk Selano, Aidoleda Runtu, Stephen Lumi, Ibu Seska Nimot, Bapak Henry Tamengkel, Ibu Ersi Efraim Pakaya, Bapak Daud Iring, Ibu Neti Manugan, Ibu Agnes Esing Maitulung, Bapak Celsius Manumpil, orang tua dari keluarga Tumiwa Ngalo, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, Ibu Stin Sumampo, orang tua dari keluarga Keluai Alimudin, Oma Beatrix Papenta, Bapak Yafet Tempebuka, Ibu Yuliana Muaya, orang tua dari Bapak Novi Sariowan, Oma Grice Tintene, Bapak Hendrik Solang, orang tua dari keluarga Kapo Solang, orang tua dari keluarga Orotikan Sumarau, dan Bapak Preisi Kanuna. Tuhan, mampukanlah mereka ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan sakit yang mereka alami saat ini. Biarlah kuasa dan karunia Tuhan, lewat kuasa dan mujizat Tuhan, akan selalu teralami dalam perjuangan mereka di tengah-tengah gumul ini, sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan yang sepenuhnya yang akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara-saudara kami. Berkatilah juga ya Tuhan gerejamu, Gereja Masih Injil Minahasa, secara khusus yang ada di wilayah Manado Pangatumpa, di tengah-tengah jemaat Gemim Karisma Muhang. Berkatilah badan pekerja majelis jemaat, Ketua Bapak Pendeta Teddy Arianto Tiwang, bersama dengan anggota-anggota BPMJ, seluruh pelayan khusus, Syamas, Penatua, para pendeta, bahkan kami semua yang tergabung dalam perangkat pelayanan, Komisi Bipra, Komisi Kerja, Penasehat Jemaat, Pengurus Kelompok Fungsional Lansia, Panji Yosua, Tim Multimedia, seluruh kepanitiaan yang ada, pegawai gereja Kostor, Tim Multimedia, Tuhan senantiasa berkati agar ketaatan kesetiaan terus mewarnai dalam program pelayanan yang kami lakukan. Kiranya kehadiran mereka juga akan senantiasa membawa berkat dan sukacita bagi setiap banyak orang. Bapa di surga, berkatilah juga pemimpin-pemimpin kami, baik kami yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, di Kota Manado, di Kecamatan Mapangat ini, di Kelurahan Buha. Kiranya keamanan, kemajuan, hikmat mencerahi para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka akan tetap senantiasa melakukan yang terbaik, dan kami pun boleh menikmati keamanan dan kesejahteraan dalam tanggung jawab yang mereka lakukan. Berkatilah juga kami ya Tuhan, yang masih berjuang dengan situasi dan kondisi yang ada dalam pandemi COVID-19 ini. Tuhan senantiasa mampukanlah kami, sehingga kami dipulihkan oleh Tuhan, dan biarlah Tuhan mampukan kami, anugerahkan kesabaran, karena kami yakin percaya ada sukacita yang menanti selepas kami bergumul dengan situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah kami tetap senantiasa patuh pada aturan yang ada dengan selalu mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada. Berkatilah kami ya Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari yang indah ini, baik seluruh anggota jemaat yang boleh ada, dan mereka yang boleh mengambil bagian pelayan khusus dan jemaat kolom 10, pendamping Kadim, Kantoria, Prokantor, bahkan tim multimedia, seluruh pelayan khusus, pegawai gereja Kostor. Berkatilah kami sekalian, dan kami juga tetap senantiasa ya Tuhan membawa dalam doa bagi mereka yang berduka, keluarga Jilim Gahansa atas meninggalnya ayah, papa, opa yang sangat mereka kasihi. Hiburkanlah keluarga dengan kesabaran, ketabahan yang Tuhan anugerahkan, sehingga mereka selalu berpengharapan bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah gumul mereka senantiasa akan selalu melekat dalam gumul duka cita yang mereka alami saat ini. Ya Bapa yang penuh cinta kasih, inilah yang menjadi syukur permohonan kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama.
Kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita sekalian berdiri. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami boleh selalu ada dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di siang hari ini. Biar kiranya Tuhan memberkati Pendeta Yulias Nadia Lewan yang boleh memberitakan firman-Mu. Tuhan berkati dia dalam setiap tanggung jawab tugas pekerjaan maupun pelayanannya, lebih khususnya di tengah-tengah jemaat Gemim Karisma Buha, tentunya diberkati bersama dengan keluarganya. Tuhan berkati setiap kami yang boleh terlibat langsung di ibadah siang hari ini. Sekiranya apa yang kami lakukan di ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Bahkan Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang boleh beribadah bersama. Tuhan berkati dalam perjalanan kembali ke rumah masing-masing maupun dalam aktivitas selanjutnya. Tuhan memberkati. Lebih dari itu Bapa, kami mohon ampun atas kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saatnya kita bersaat teduh dan selamat hari Minggu.